Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Atas nama Bapak siapa? Abdullah dok. Anaknya Pak atas nama siapa? Sasa dok. Umurnya Pak berapa tahun anaknya? 1 tahun dok. Jadi baik Pak Abdullah, nanti kita akan melakukan pemeriksaan visus atau pemeriksaan ketajaman penglihatan pada anaknya Bapak. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini kita mau menilai bagaimana kemampuan melihat dan mengikuti gerakan benda dari mata anaknya Bapak. Nah, caranya nanti itu saya akan mengambil suatu benda yang mungkin warnanya mencolok untuk menarik perhatian si adik. Kemudian saya akan tempatkan dengan jarak sekitar 1-2 kaki atau sekitar 30-70 cm di depan mata anaknya Bapak. Lalu nanti saya akan gerakkan ke kanan ke kiri sambil memperhatikan bagaimana pergerakan bola mata dari anaknya Bapak. Nah, di sini kita juga lakukan pemeriksaannya pada kedua bola mata dan dilakukan nanti secara bergantian pada mata kanan dan kiri. Jadi saya mohon Pak, nanti kalau misalnya saya periksa mata kanan, dimohon untuk tutup mata kiri si adik Pak. Begitupun sebaliknya. Nah, adapun nanti kalau misalnya saya dapatkan adanya perbedaan pergerakan pada bola mata kanan dan kiri, tetapi di sini tidak pasti kita tahu, jadi nanti akan saya ganti bendanya, lalu dilakukan pemeriksaan kembali. Bagaimana Pak, dia mengerti? Mengerti dok. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia dok. Baik, jadi kita mulai. Silahkan di pangku anaknya Pak menghadap ke saya ya. Kemudian Tabedi ada Indah, silahkan dilihat ini ya, diikuti pergerakannya. Baik. Jadi kita periksa untuk mata kanannya Pak, silahkan ditutup mata kirinya. Baik. Ya, silakan Pak, mata sebelahnya Pak. Oke, sudah selesai Pak. Baik, pada pemeriksaan ini Pak, saya dapatkan atau lihat bahwa baik mata kanan maupun mata kiri dari anaknya Bapak ini mengalami gangguan pergerakan. Dia itu, kalau misalnya bendanya saya gerakkan, dia bola matanya tidak ikut pergerakannya. Artinya atau hasilnya negatif, di mana artinya ini kemampuan untuk fiksasi dan pergerakan dari bola mata anaknya Bapak ini negatif. Jadi bagaimana Pak, yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Tidak ada ji dok. Baik, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Anugrawan, NIM channel 111-81023. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang pemeriksaan refraksi subjektif. Alat dan bahan yang digunakan yaitu trial lens, trial frame, penggaris, pen light, kertas Snellen chart, dan astigmat clock dial. Tujuan dari pemeriksaan ini itu kita mau melihat apakah ada kelainan pada refraksi mata dengan menggunakan kacamata. Tata cara dari pemeriksaan ini yaitu pertama kita lakukan pemeriksaan visus terlebih dahulu, di mana caranya itu kita meminta pasien untuk duduk di kursi yang telah diatur dengan jarak 5-6 meter dari tembok yang telah ditempelkan kertas Snellen chart. Kemudian terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan distansi pupil pada pasien. Lalu kita pasangkan trial frame pada pasien. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada kedua bola mata secara bergantian. Pada bola mata yang tidak diperiksa kita tutup menggunakan occluder atau kita pasangkan occluder. Setelah itu kita berikan instruksi kepada pasien untuk membaca tulisan yang ada pada kertas Snellen chart. Jika kita dapatkan keadaan abnormal, maka kita lakukan pemeriksaan lagi dengan menggunakan lensa yang sesuai dengan kelainan refraksi dari pasien. Kita lakukan prosedur yang sama pada mata sebelahnya. Dan pada pemeriksaan kita dapatkan visus mata kanan dari pasien yaitu 20/60 dan visus mata kiri dari pasien yaitu 20/60 juga. Ini menandakan suatu visus yang abnormal. Nah, jika kita dapatkan visus yang abnormal, maka kita lakukan pengoreksian menggunakan lensa coba. Lensa pertama yaitu positif 0,5 dioptri dan lensa kedua yaitu negatif 0,5 dioptri. Setelah itu kita instruksikan kepada pasien untuk menilai lensa mana yang memberikan dampak atau membuat penglihatannya yang lebih jelas, apakah lensa satu atau lensa kedua. Setelah didapatkan lensa yang cocok, maka kita melakukan pemeriksaan dari ukuran yang terkecil. Dan apabila pada pertengahan pemeriksaan penglihatan pasien menjadi kabur, maka kita ganti lensa menjadi atau negatif 0,75 dioptri. Dan pada pasien ini menggunakan lensa
negatif 0,75 dioptri, dia dapat mencapai visus normal atau visus 20/20. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang sama pada bola mata yang sebelahnya, dan kita dapatkan juga hasil yang sama, yaitu pasien mencapai visus normal dengan menggunakan lensa negatif 0,75 dioptri. Nah, jika visus belum mencapai normal atau visus 20/20 setelah dilakukan koreksi secara maksimal, maka kita lakukan pinhole untuk menentukan kemungkinan terdapat kelainan astigmat. Kemudian kita suruh baca kembali pada kertas Snellen chart-nya. Nah, apapun jika dengan point hole visusnya bisa maju, maka kita lanjutkan dengan koreksi astigmat. Kita lakukan fogging dengan menggunakan lensa positif 1 pada mata yang akan diperiksa dengan melihat astigmat clock dialnya. Lalu kita minta penderita untuk melihat garis mana yang paling jelas dan paling hitam. Bila penderita melihat ada garis yang paling jelas dan hitam, maka aksis lensa silinder diposisikan pada aksis yang perpendikularnya terhadap 180, yaitu pada aksis 180 derajat. Lalu kita suruh pasien lihat garisnya apakah sama-sama hitam dan tegas, atau masih ada garis yang lebih hitam atau lebih tegas. Dan kemudian lensa fogging dilepas, lalu kita cek kembali visus dengan menggunakan lensa yang telah dikoreksi. Jika visus telah terkoreksi dengan baik, maka kita lakukan hal yang sama pada mata sebelah pasien. Lalu kembali kita tanyakan kepada pasien apakah dia bisa melihat dengan jelas atau tidak. Dan terakhir kita catat hasil-hasil pemeriksaannya. Nah, pada pemeriksaan ini kita dapatkan pada mata pasien terdapat suatu kelainan yang disebut dengan miopi pada kedua bola matanya. Dan di mata tadi disebutkan bahwa dengan menggunakan lensa negatif 0,75 dioptri, pasien mampu mencapai visus normal, yaitu visus 20/20, baik pada mata kanan dan maupun pada mata kirinya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.